Selamat siang teman-teman, jumpa lagi sama saya Winner di channel panutanku. Kemarin-kemarin kita ada pertanyaan dari teman kita yang menanyakan terkait dengan cost di setup yang dia lakukan. Kenapa sih produk tersebut tidak menghitung cost dari produk tersebut sesuai dengan pembelian historical dari produk yang dia beli sebelumnya. Nah, itu yang kita mau coba share. Kita coba lihatin seperti apa modul yang terjadi di modul Udu untuk setup cost dari produk. Kita masuk ke penjelasan dari dengan melihat trial kita dulu ya. Nah, ini kita masuk ke modul inventory. Nah, di sini kita bisa melihat modul produk. Nah, di produk ini ada produk cheesecake dari demo sebelumnya. Kita bisa melihat dengan pembelian yang dari PO yang sudah dilakukan, itu kita bisa melihat ada cost sebesar 90.000. Nah, ini bisa dilihat dari purchase yang sebelumnya, di mana ketika bicara purchase itu produk yang kita beli ini dihargai seharga 90.000. Nah, ini dan kalau misalnya kita coba tambahin satu produk lagi dengan pembelian satu produk yang sama ya, misalnya kita buat produk Indofood. Nah, kita membeli barang yang sama dengan harga yang mungkin karena kita pembeliannya lebih kecil dari yang sebelumnya, harganya jadi bertambah sekitar 120.000 gitu misalnya ya, atau 115.000. Nah, ini kita bisa coba confirm ya ordernya dan lakukan proses inbound. Nah, ketika kita sudah lakukan prosesnya, produk cheesecake tersebut akan menghitung cost yang jadi berubah gitu ya. Tadinya 90.000, sekarang terhitung automatically menjadi 95.000 karena memang secara pembeliannya sudah dilakukan kalkulasi melalui rata-rata gitu ya, dari jumlah unit dibagi melalui dijumlahkan dulu semua produk biaya dari pembelajaran sebelumnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang melihat ada cost yang tidak terhitung secara otomatis, sebenarnya itu berkaitan dengan salah satunya adalah pembuatan setup di level kategorinya gitu ya. Jadi ketika bicara di produk setting, nah itu kita masuk ke produk kategoris. Nah, di sini kita bisa melihat produk kategoris karena produk tersebut kita masukin ke kategori cakes atau kue. Kita bisa melihat inventory valuation sudah disetup melalui metode averaging cost dan inventory valuationnya dibuat otomatis. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa itu tidak sesuai gitu ya, jadi maksudnya ini salah satu yang bisa dilihat kembali, dicek apakah memang sudah disetting menggunakan averaging cost. Jadi ini tipe-tipenya as a default biasa menggunakan standard price dan valuationnya di inventory valuationnya dibuat manual sebelum as a default. Tapi kalau misalnya kita sudah sudah merasa ini penting untuk dilakukan monitoring secara average, kita bisa setup di sini dan nanti pastikan produk tersebut masuk ke kategori yang kita sudah setup. Jadi itu salah satu pembuatan yang membuat averaging cost dari produk tersebut tidak langsung otomatis. Jadi silahkan dicoba ya teman-teman. Itu dulu tips singkat dari saya. Terima kasih.